Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi semua bohong, semua kebohongan yang nyata. Karena ini hidup ini yang membuktikan. Makanya hidup itu ujian untuk membuktikan diri sendiri. Karena kalau udah hisab, udah mati, selesai. Kamu sekarang ini sudah membuktikan diri sendiri di hadapan Allah. Inilah kamu yang sejati ini yang paling tulus ini. Ini yang paling tulus. Ternyata itulah yang mereka lakukan. Pengerusakan demi pengerusakan, kejahatan demi kejahatan. Manusia itu hanya sekedar profit yang kalau tidak menguntungkan ya dihilangkan aja, dimatiin aja. Sejati itulah sistem saat ini. Jadi kalau kalian bertanya orang yang terkena kiamat itu pasti orang paling jahat sedunia, karena Allah memberikan mereka kiamat. Mereka paling jahat tapi di hadapan Allah. Tapi di hadapan manusia mereka paling baik. Serius. Jadi rakyat yang manusia yang terkena kiamat itu bukan orang seperti zaman ini. Manusia zaman sekarang yang melakukan pengerusakan paling rusak. Sekarang. Dia yang ketemu kiamat nanti itu bukan orang yang melakukan perusakan, bukan. Justru mereka merupakan keadilan, perbaikan. Tapi mereka jahat di mata Allah. Coba tebak kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada. Mereka percaya semua keadilan, kemakmuran, kebaikan yang mereka timbulkan itu karena usaha mereka. Jadi nggak ada Allah. Itulah kenapa Allah murka. Mereka baik, mereka adil, tapi mereka percaya bahwa semua itu datang dari tangan mereka, bukan dari Allah. Maka Allah timpakan kiamat untuk mereka, sesuatu bencana yang paling besar yang pernah ada di muka bumi. Justru karena mereka orang-orang baik yang melakukan keadilan, tapi nggak percaya bahwa Allah itu ada. Mereka percaya bahwa keadilan dan kemakmuran yang mereka miliki itu karena hasil tangan mereka sendiri. Jadi orang melakukan pengrusakan ini zaman ini, yang paling rusak ini. Yang kiamat nanti bukan orang yang melakukan perusakan gitu. Mereka hanya justru orang yang melakukan perbaikan, keadilan, tapi mereka nggak percaya Allah itu ada. Maka Allah timpakan kiamat untuk mereka, sesuatu bencana yang tidak ada yang lebih besar daripada kiamat itu. Justru karena itu, karena mereka percaya kebaikan dan kemakmuran yang mereka miliki dari hasil tangan mereka. Allah itu nggak ada. Justru orang seperti itu yang Allah timpakan bencana paling besar. Ya, wallahu alam. Saya juga nggak tahu. Pasti kayaknya saya nggak sampai. Semoga saya nggak sampai lah. Karena seharusnya nggak ada manusia balik ya. Karena ada kan ayat Al-Quran yang mengatakan orang yang wanita yang hamil yang sudah tidak memperhatikan anaknya, karena anak-anak itu kan nggak punya dosa. Jadi memang benar ya, Allah memberikan mereka kebaikan di dunia itu semuanya. Itulah balasan kemakmuran yang mereka dapat pada saat hidup itu. Tapi ketika kiamat datang, selesai semuanya. Jadi kan memang. Makanya orang-orang yang melakukan pengerusakan, serusak-rusaknya itu adalah zaman ini. Dan orang-orang ini yang harus dihentikan. Jadi karena kita masih hidup, masih diberikan kehidupan, maka ini bagian dari kewajiban umat muslim untuk menghentikan kezaliman ini. Dan saya masih berharap umat muslim bersatu untuk mengalahkan Zionis laknatullah. Sebagaimana Zionis laknatullah menghentikan, melangkurakan seluruh umat manusia, hampir seluruh manusia, melalui sistem perdagangan dan uang kertas untuk menciptakan bom dan membantai rakyat Gaza. Maka saya harap umat muslim di seluruh dunia juga bisa bersatu untuk melawan kezaliman mereka, meskipun hanya mewakili. Saya masih tidak percaya dengan militer yang atas nama PBB, karena PBB itu kan buatan mereka juga. Itulah kenapa Soekarno keluar dari PBB. Aduh. Kadang-kadang saya berpikir ya, kalau nggak terjadi G3 PSPK itu dan Soekarno masih bertahan dengan 11 jenderalnya, apakah Indonesia menjadi satu-satunya negara yang terus-menerus mengirim pasukan perang atau senjata untuk membantu Palestina? Menurutku pasti terjadi ya, karena Soekarno memang membela Palestina, karena Palestina menjadi negara pertama. Waktu itu belum pembantaian, belum Nakma kayaknya.
Nakbah berapa ya, lupa saya. Ya Allah alam. Sudah terjadi, takdir sudah terjadi, sejarah hanya harus diambil pelajaran. Jadi masa lalu itu untuk diambil pelajaran. Allah sudah menjelaskan itu dalam Al-Quran ya kan, makanya diceritakan nabi-nabi kan yang sudah dahulu kan, karena kamu disuruh ngambil pelajaran dari yang sudah berlalu itu. Jadi memang sejarah itu untuk dipelajari, diambil pelajaran. Nah, kenapa banyak cerita-cerita, terlalu banyak yang dibahas kalau itu kayaknya. Saya sudah tidak sanggup lagi, lebih baik Allah yang memanggil, tapi Allah terlalu baik. Kebaikan Allah yang terlalu besar itu sesuatu yang benar-benar saya tidak paham. Nah, saya manusia. Terlalu besar, kebaikanmu terlalu besar ya Allah. Kalau saya lebih senang kalau kita sebagai hisab gitu kan, hisab aja sekalian, terus dihukum kan. Tapi ternyata Allah maha baik, dia justru menimpakan bencana sedikit demi sedikit supaya kamu mendapat bagian pahala untuk menghapus dosa atas kebodohan kamu sendiri. Kita baliknya Allah kalian. Memang Allah baik sekali. Kalau saya benar sekalian hisap ya Allah. Tapi Allah baik sekali. Bencananya sedikit demi sedikit supaya orang yang menolong, yang membantu itu dapat pahala besar atas kebodohan mereka sendiri. Karena kamu menjadi bagian dari genocida Gaza, pembantaian anak-anak Gaza. Justru karena kamu gak mau memperjuangkan pemimpin yang adil, kamu gak mau menegakkan Al-Quran di tanah kamu. Makanya ini bukan negara muslim terbesar, bukan munafik terbesar ya. Munafik terbanyak ya. Karena gak mungkin muslim terbesar ketidakadilan ada di mana, mustahil. Berarti munafik ya. Atau orang yang bodoh, yang gak paham Al-Quran dan gak mau menegakkan Al-Quran. Gak mungkin kalau umat muslim paham Al-Quran, kalau umat muslim menegakkan Al-Quran, gak mungkin ketidakadilan itu muncul di mana-mana. Itu sesuatu yang mustahil gitu. Karena udah jelas perintah Allah dalam Al-Quran itu menyuruh umat muslim untuk menegakkan keadilan itu udah jelas sih. Jadi ini hanya negara kaum munafik, negara orang bodoh yang tidak paham Al-Quran, negara orang bodoh yang tidak mau menegakkan Al-Quran. Inilah yang benar. Karena ketidakadilan muncul di mana-mana. Dan rakyat Aceh pun sedang dibunuh oleh pemerintah Wakanda. Mereka pengen memperluas sawit-sawitnya, diperluas itu. Ini jenis memang gak peduli. Oh ya, kemarin ada yang bertanya nih. Udah saya jelaskan yang mana ini ya. Saya sudah ingin mengakhiri ini ya Allah. Tapi saya sangat ingin menjelaskan Palantir itu. Atau enggak usah aja semuanya. Enggak usah aja semuanya saya jelaskan. Kenapa Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang bodoh? Sayang Allah terlalu besar, bahkan kepada orang-orang yang bodoh. Tapi saya pun pernah ditegur berkali-kali malah, bahwa kalau Allah mau, Allah akan membiarkan saya bodoh seperti kalian. Tapi menjadikan sekali lah ya Allah. Menjadi orang-orang melihat kebodohan kalian itu membuat saya jijik sebenarnya. Tapi Allah sudah bilang, saya pun bisa jadi seperti kalian. Kalau Allah mau gitu, mengizinkan. Jadi memang udah kewajiban untuk menyampaikan, meskipun saya nggak suka. Kebodohan kalian membantai anak kecil adalah sesuatu yang paling membuat saya jijik. Ulangi, kalimatnya diulangi. Kebodohan kalian yang membuat anak kecil dibantai membuat saya jijik dengan itu. Tapi sekali lagi, Allah selalu bilang, kalau Allah mengizinkan, saya gak akan paham. Saya akan menjadi bagian dari kalian yang bodoh. Karena dimanfaatkan. Karena kalian tidak mau memperjuangkan pemimpin yang adil. Kalian membiarkan pemimpin membangun hubungan ekonomi dengan pemerintah itu. Padahal kalau kalian yang berjuang, pasti Allah menangkan.
Dari zaman, memang dimulai dari zaman Arto, dari G30 itu. Kemana ya para ulama waktu itu? Apakah mereka dibunuh semua? Bisa jadi. Makanya jadi bodoh seperti ini. Kayaknya memang ulama-ulama pintar memang dihabisi ya sama Arto. Makanya negeri ini jadi salah semua. Yang tersisa itu jadi ulama-ulama salah semua. Di luar hujan, jadi saya nggak bisa keluar. Hujan sudah 5 hari. Kalau di Sumatera hujan, banjir lagi nggak ya? Kesian lah mereka. Saya sedang tidak ingin menjelaskan ilmu sebenarnya. Menyedihkan. Makhluk yang bodoh itu menyedihkan. Tapi saya pun bisa bodoh kalau Allah mau. Ada yang nonton? Oh kagak, ini saya ini. Gak jelas lah. Aduh ya Allah, bagaimana ini ya Allah. Wallahu a'lam.